Hai guys, perkenalkan nama saya Gladys Kumaat, NIM 2106-1102-0506. Tugas UTS Statistika kelas 2B8 Manajemen, dosen MK Dr. Imelda Welin Juliana, OGI SE MM. Pada kali ini saya akan memaparkan materi pada chapter 10 dengan judul One Sample Test of Hypothesis. Apa sih one sample test? Ya, one sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Namun ada juga yang berpendapat bahwa uji tes satu sampel atau one sample test merupakan prosedur pengujian untuk sampel tunggal dengan mekanisme kerja yaitu rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan satu nilai konstanta tertentu. Penggunaan one sample test. Uji tes sampel atau one sample test ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata mean pada populasi atau penelitian terdahulu dengan rata-rata data pada sampel penelitian. Selain itu, one sample test juga sering digunakan untuk menguji hal-hal seperti yang pertama, perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Keempat, perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nol. Uji tes satu sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Syarat untuk melakukan pengujian one sample test. Untuk melakukan pengujian dengan cara one sample test, pastikan Anda sudah mengetahui beberapa syaratnya. Syarat uji tes ini hanya bisa diterapkan apabila data berdistribusi normal. One sample test ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Pengujian ini masuk dalam pengujian parametrik sehingga yang pertama, sampel yang digunakan harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kedua, jenis datanya bersifat kuantitatif. Ketiga, jumlah populasi atau sampel yang digunakan minimal berjumlah 30. Namun, bila pengujian secara normal tidak bisa, maka Anda bisa menggunakan uji Wilcoxon sebagai alternatif lain. Dalam penyelesaian sendiri, metode ini bisa dihitung baik secara manual maupun dengan bantuan aplikasi atau menggunakan SPSS. Statistik pengujian dengan menggunakan one sample test. Dalam uji tes satu sampel, uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam penggunaan uji tes satu sampel, kriteria kondisi data yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random. Ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrim kiri atau kanan. Keempat, varian dari sampel dan populasi bersifat homogen. Hipotesis. Yang pertama, penelitian tidak harus selalu menggunakan hipotesis atau misalnya kualitatif eksploratory. Kedua, hipotetis prediksi tentang fenomena. Ketiga, hipotetif dapat ditulis dengan hipotetis nol dan hipotetis alternatif. Keempat, hipotetis nol dicoba untuk tidak ditolak dan hipotetis alternatif dicoba untuk diterima atau didukung. Kelima, hipotesis nol, hubungan dua variabel jelas dan tidak ada perbedaan. Keenam, hipotesis alternatif berlawanan dengan ada perbedaan. Contoh, HO, A tidak lebih beda dari B. HA, A lebih besar dari B. HO, A biasanya dipakai di ilmu eksak. HA, A ilmu sosial. Contoh hipotesis,
terdapat hubungan positif antara besarnya kompensasi dan laba perusahaan. HA, perusahaan besar akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan pajak relatif di perusahaan kecil. Kesalahan uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan akibat menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 benar, sehingga harus diterima. Kesalahan jenis 2 adalah akibat kesalahan menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 salah, sehingga harus ditolak. Probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 disebut taraf signifikasi atau pi kesalahan jenis 1. Sama dengan P menolak Ho atau Ho benar. Probabilitas melakukan kesalahan jenis 2 disebut sama dengan P atau kesalahan jenis 2 sama dengan P atau penerimaan Ho atau Ho salah. Uji 1 dan 2 arah. Langkah-langkah yang diperlukan untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. A. Tetapkan hipotesis 0, HO, dan hipotesis alternatif H1 dengan tepat berdasarkan informasi yang ada. Jenis uji yang digunakan satu arah atau dua arah. B. Tetapkan taraf nyata A yang diinginkan berdasarkan nilai A. Ini didapatkan nilai kritis untuk menggambarkan daerah penolakan dan penerimaan HO. C. Tetapkan statistik uji atau ZH yang sesuai untuk uji hipotesis. Rumusan statistik uji ini sangat tergantung pada parameter populasi yang akan diuji yang dapat berupa mean, proporsi, atau parameter populasi yang lain. D. Hitung statistik uji ZH berdasarkan data dan informasi yang diketahui baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. E. Simpulkan tolak HO atau terima HO. Tolak HO bila ZH lebih dari ZA atau ZH kurang dari min ZA untuk uji satu arah dari ZH lebih dari ZA per 2 atau ZH kurang dari min ZA per 2 untuk uji dua arah terima HO bila ZH lebih dari min ZA atau ZH kurang dari ZA untuk uji satu arah dan min ZA per 2 kurang dari ZH kurang dari A pangkat 2 untuk uji dua arah. Prosedur pengujian hipotesis. Kalian bisa melihat pada tabel berikut dari step 1 sampai step 6. Yang pertama, nyatakan hipotesisnya. Kedua, memilih pengujian statistiknya. Ketiga, menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan. Keempat, menghitung nilai statistikinya. Kelima, mendapatkan nilai uji kritis. Keenam, menginterpretasikan hasilnya. Pengujian beda rata-rata. Pengujian beda rata-rata dapat menggunakan satu sampel saja atau lebih dari satu sampel. Yang pertama, pengujian beda rata-rata satu sampel, tujuan untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari suatu populasi yang tertentu. Pengujian Z-test dan T-test. Z-test dan T-test digunakan untuk menentukan perbedaan signifikan secara statistik antara nilai rata-rata suatu distribusi sampel X bar dan parameter populasinya A yang bertipe parametrik. 2. Pengujian beda rata-rata dua sampel. Pengujian beda rata-rata yang menggunakan dua sampel dibedakan apakah kedua sampel tersebut independen atau berhubungan. Pengujian beda rata-rata dua sampel yang independen Z-test, T-test untuk parametrik, dan chi-square test dan Mc-Nemar untuk pengujian non-parametrik. Pengujian T dan pengujian Z. Pengujian Z atau Z-test digunakan untuk sampel yang lebih besar,
lebih dari 30 observasi atau sampel kecil yang berdistribusi normal dengan varian populasi yang diketahui. Untuk sampel kecil yang populasi berdistribusi normal dan diasumsikan keduanya mempunyai varian yang sama tetes. Keputusan jika pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan software atau kemasan program seperti SPSS Minitab karena p-value dari statistik uji telah dihitung secara langsung, maka pengujian hipotesis tidak perlu dilakukan dengan membandingkan statistik uji dengan nilai tabel. Cukup melihat nilai p-value dari statistik uji dibandingkan dengan taraf signifikan A yang telah ditentukan terlebih dahulu. Jika p-value atau A maka H ditolak, H diterima. Jika p-value A maka H tidak ditolak, H tidak mendukung. Kesimpulan, uji T1 sampel merupakan salah satu sarana pengujian hipotesis yang baik digunakan dalam kondisi sampel kecil. Uji ini bisa digunakan untuk pengetahuan perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis, atau perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Sebelum menggunakan uji tes, pastikan data yang kita gunakan memiliki skala interval atau rasio. Sampel yang terpilih juga harus bersifat random atau acak. Nah, itu jadi sedikit ulasan mengenai one sample test. Bagi yang Anda membutuhkan rasa perhitungan berbagai data oleh statistik, Anda dapat mempercayakan pada uji statistik halal. Layanan kami sangat beragam, tak hanya oleh data, juga melayani dalam berbagai urusan statistik, seperti konsultasi statistik, desain kuesioner, dan metode pengumpulan data, desain studi penelitian untuk eksperimen, dan observasional pemodelan. Sekian dari pemaparan materi Chapter 10 One Sample Test of Hypothesis. Diucapkan terima kasih.